Halo guys, di sini ada aku Muhammad Aldenur Tanjung. Aku dari kelompok 5. Di sini ada teman-teman aku juga, tapi dia dari tim kameramen. Nah, di sini ada dengan Mas siapa? Sulfan Hadi. Mas Sulfan. Panggilan Sulfan. Oke, siap. Di sini Mas Sulfan punya toko komputer. Nah, di sini ada tempat untuk servisnya guys. Jadi maaf ya Mas, kita wawancara ada beberapa pertanyaan juga. Izin ya Mas. Pertanyaan pertama, ini berdiri sejak kapan Mas? Toko Mas? Kalau di sini workshop mulai 2018. 2018. Sebelumnya lebih ke freelance ya. Jadi lebih ke langsung datang ke PT, langsung ke kantor-kantor CV kayak gitu. Terus baru stay-nya diem di sini 2018. Langsung ke spesifikasi komputer boleh nggak Mas? Boleh lanjut. Untuk akhir-akhir ini Mas, spesifikasi komputer atau laptop seperti apa sih yang dibutuhin buat kuliah, terutama itu buat ngedit, buat coding, menjalankan virtual mesin, itu apa Mas ya? Dan untuk harganya itu berapa? Kalau untuk kebutuhan coding sih sebenarnya nggak usah kita terpaku sama laptop gaming ya. Laptop standar aja yang core-nya banyak, kliknya banyak udah cukup. Kayak misalnya generasi 7810 udah cukup sih. Kalau rekomendasi laptop saya kan sih mungkin lebih ke ThinkPad, kayak Latitude, Latitude udah cukup sih. Kalau lebih ke banyak dana, gaming nggak masalah. Cuma laptop standar aja udah cukup sih. Yang penting lebih ke Intel ya, jangan AMD. Karena untuk coding, yang ini yang kubunya lebih ke profesional ya, yang orang udah terjun ya di codingnya, itu rata-rata sukanya ke Intel. Artinya lebih stabil lagi pakai MacBook atau seri M2, M2, M3 gitu. Oke, siap. Berarti sekitar model berapa Mas? Untuk tingkat gitu? Itu tergantung grade-nya juga. Tergantung grade-nya juga, grade A, grade B, grade C. Biasanya kalau orang tuh terpaku sama beli di online tuh kita bisa mau beli grade A, grade B nggak akan ketahuan. Cuma kalau jualan offline pasti kan lihat fisik. Sedangkan saya juga lebih cenderung kan emang fokus di offline. Jadi kalau jualan saya di online, saya mau jual grade B, grade C nggak masalah. Maka saya jual kualitas saja. Maka jual offline orang tahu, jadi orang mau komplain pun enak, nyaman. Gitu. Karena langsung offline juga sih. Iya, karena fokus offline. Kita bisa lihat fisiknya juga. Soalnya juga saya nggak bisa nyari barang asal, karena yang jual saya, yang dikomplain masih saya. Ada harga dan kualitas juga. Pasti. Pertanyaan kedua Mas, gimana sih perkembangan teknologi layar pada komputer terkini kayak resolusi, refresh rate, dan teknologi tampilan lainnya? Maaf, itu komputer apa laptop? Laptop Mas. Tadi kan tanya komputer. Sorry. Kalau buat teknologi layar ya, buat saya pribadi itu terlalu mubazir ya, berlebihan. Mungkin untuk orang awam nggak ada yang tahu, cuma imbasnya ke orang-orang yang tahu kayak nggak penting banget. Contoh, kita mau laptop biasa, laptop gaming lah, ada 120 Hz, 144, kita nggak butuh kayak gitu. Itu di profesional baru butuh. Cuma kalau untuk standar ya bahasanya gaming-gamingnya masih pemula, itu udah cukup. Cuma untuk yang profesional mungkin dia butuh. Itu yang bikin harga laptop terlalu tinggi, over. Terus sama apa ya, kerapatan pixel yang tinggi, apa itu nggak perlu. Apalagi tuh laptop standar udah pakai OLED, udah nggak butuh buat saya. OLED ada tahu sendiri, harganya tuh kalau udah rusak mahal banget. Itu nggak butuh sebenarnya. Saya sih belum ngambil pengalaman saya ke Soros Mas, cuma nanti saya pahami. Itu nanti pahami aja, soalnya apa? Sekarang cenderung ya, suka nggak suka, kalau udah ya di bidangnya tukang servis pasti tahu laptop zaman sekarang itu nggak apa ya, memperhitungkan untuk ketahanan atau keawetan. Untuk sekarang lebih condongnya nyari untung aja, dari cepat rusaknya itu pasti. Makanya laptop zaman dulu pasti lebih tahan-tahan. Laptop zaman sekarang kayak contoh deh, Masnya mungkin lihat sekarang bezel tipis-tipis ya. Tipis-tipis kan di pinggir itu permintaan user. Jadi banyak di forum minta tipis-tipis. Kalau sebenarnya kenapa kalau laptop dulu tebel-tebel, itu ada maksudnya. Kalau jatuh itu nggak langsung ke layar, dia ke bezelnya dulu yang tebel. Karena kesini yang dulu tujuannya bikin awet, tapi user nggak langgaran, dia nggak tahu, bukan bidangnya dia, mau topinya tipis-tipis biar keren, diikutin. Tapi banyak sekarang, banyak permasalahan kan.
karena vendor pasti seneng diturutin aja Iya. mereka gitu. Dari kerusakan-kerusakan yang ada kan mereka juga dapat. Malah makin banyak, laptop semakin tipis penyakitnya malah makin banyak. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya mas. Kalau boleh tahu, apa ada seperti masalah yang sering terjadi ketika after sales? After sales itu dalam pembelian atau servis, ini ada dua ini. Ayo, Pembelian kira-kira? pembelian untuk semua itu pasti ada ya untuk pembelian after sales. Misalnya contoh, misalnya laptop baru after sales ada kerusakan atau apa, pasti kan masih bisa digaransikan ya. Kalau untuk laptop second, mungkin minimnya kekurangannya kalau ada di luar garansi udah habis, pastikan nanti jatuhnya di servis. Iya, betul. Dibantu. Pasti kalau dibeli di saya, pasti saya utamakan after sales-nya juga. Walaupun beli di saya, nanti biaya servis pasti dibedakan. Terus kalau misalnya nggak sampai garansi 1 bulan, 2 bulan udah bermasalah, ya pasti nanti kan dibantu juga. Seenggak-enggaknya jangan sampai mengeluarkan biaya lagi lah seenggaknya. Tergantung yang beli aja, tempat belinya di mana, yang jual siapa, itu ngaruh banget. Lanjut lagi mas ke pertanyaan keempat. Untuk laptop yang paling sering, yang paling laris untuk saat ini itu apa mas? Kalau untuk yang paling laris, ini sedikit agak dilema ya pertanyaan itu. Soalnya apa? Kadang kalau ditanya yang paling laris, pasti yang paling murah, bukan Iya. yang paling awet, yang paling bagus. Masnya gampang gini deh, kalau laptop yang iklannya paling banyak itu udah dipertanyakan tuh, pasti dia nggak akan bagus. Tapi laptop mahal, coba pernah nggak lihat Apple sering apa sih ngasih iklan gitu? Nggak tahu kan? Dell juga nggak pernah kan? Karena apa? Mereka udah pede, udah bagus. Malah laptop biasa pasti iklannya gencar. Sepilihnya gitu aja. Berarti untuk laptop, maaf mas, untuk laptop Dell itu Kalau ini saya kan takutnya nyinggung brand ya. Mending saya nggak ngomong brandnya, tapi masnya tak kasih clue dari gitu udah tahu sih. Mana iklannya sering, mana yang jarang. Gampang gitu aja deh. Kayak handphone lah. Handphone kita banding handphone. Handphone sering yang iklannya paling sering siapa sih? Yang paling jarang siapa? Pasti paling jarang itu paling pede udah. Iya. Kayak gitu. jadi gitu guys, itu bagus tuh kata-katanya. Saya nggak akan dikasih tahu mau kita beli di toko ya, pasti dikasih brand yang paling sulit lakunya. Iya, iya. Gitu. Kenanya apa? Kalau nggak gitu yang paling banyak dapat bonusnya dari dia, jadi dari vendor ngasih ke mereka. Tuh makanya digembor-gemborkan ini paling bagus. Padahal tuh yang bagus-bagus dia nggak jual. Gitu. Oke, mantap. Jadi ini pertanyaan terakhir mas. Oke. Di sini yang paling tinggi dari semua seri itu apa dan untuk harga berapa mas? Di saya. Iya, Di saya. Mas ya. Di saya kan lebih fokus ke laptop second ya, saya jujur aja, tapi laptop baru juga bisa. Mungkin indahnya cuma berapa jam lah, cuma 2 jam, 3 jam lah ya, cuma bentar saya. Di sini saya paling laris itu laptop second. Kenapa? Saya ngikutin dari titik saya jualan. Fokus saya di sini. Saya fokusnya di sini kan banyak kan perantauan ya. Jadi untuk beli laptop baru itu agak sulit. Makanya saya nyari laptop second yang sekiranya saya standarnya sesuai saya. Jadi bukan sesuai permintaan, tapi sesuai saya. Jadi pertanyaannya sudah habis. Tapi sebelumnya mas, ada pertanyaan lagi. Mas bisa belajar dari tahu pemahaman ini dari kapan sih mas? Kayak servis gitu. Itu pertanyaan bagus tuh. Ini sekalian saya ngasih bocoran sedikit buat ke semua, dan saya membenarkan ya. Selama ini orang IT dianggap semua bisa servis, laptop mati, komputer mati, padahal IT nggak bisa. IT tuh basicnya dia bikin program, mungkin bikin aplikasi kasir atau PT ataupun semua berjenis aplikasi ya. Terus semua perangkat lunak semua lah ya mereka bikin. Kalau untuk servis ini lebih ke pemahaman elektro. Elektronika dasar, mungkin kalau jurusannya nanti ngambil ke elektronika ya. Iya. Saya jujur emang basic saya dulu di jaringan, terus saya lebih belajar lagi ke elektro dalam nih. Jadi paling bagus tuh paling mateng, ilmu komputer ada, ilmu elektro wajib ada. Oke, kalau semua toko komputer atau IT yang ngomong bisa servis, saya nggak percaya. Kenapa? Memang kita harus belajar lagi ke elektro. Nggak harus kuliah, bisa kursus, bisa kemana aja. Tapi nggak langsung jadi ya. Kursus kita walaupun udah kursus keluar PD langsung buka, nggak bisa. Itu aja jam terbangnya nanti diuji juga. Kayak dokter lah, semakin lama nanti semakin ilmunya makin matang juga. Seperti itu. Makanya saya kenapa tetap bertahan di sini ya, karena banyak yang dibutuhkan. Maksudnya butuh di saya, karena yang servis itu dikit di sini. Toko banyak, cuma yang bisa servis dikit. Oke, ya. Benar.
karena pemahamannya pun beda juga ya, Beda untuk juga. servis sama kalau sesuai pemahaman saya, kayak tadi kata masnya, dari orang-orang ada yang bisa ngoding, ada yang bisa ngoding aplikasi sama elektro misalnya kayak servis gitu, beda-beda. Beda. Karena kami sendiri juga udah mulai diajarin juga kan, kayak untuk rakit-rakit PC. Itu ngerakit basic Basic standar ya, ya, basic standar. Dan ngerakit itu untuk ngerakit semua bisa. Cuma sekarang saya agak kecewa aja juga, basicnya kadang cuma setengah-setengah. Basicnya kita harus belajar total ya. Contoh, tahu-tahu RAM bisa upgrade aja. Padahal kita harus lihat spek RAM-nya dulu, speed RAM-nya, dia DDR3 atau DDR4, speednya tuh sama enggak. Terus dia tuh dual channel atau single channel. Kita harus perhitungan itu. Kadang orang cuma tahu-tahu bisa upgrade aja karena sama-sama DDR4 nggak bisa. Kita harus tahu dia single apa dual channel, terus support chipnya, chipsetnya itu bisa tahan sampai berapa Hz, MHz masa speednya gitu. Itu diperhitungkan semua. Sedang miss-nya basic kurang diajari misalnya, tapi nggak apa-apa, memang standarnya masnya buat bikin program, bukan ke sana. Itu ke pemahaman tambahan. Oke, memang sih banyak mas. Ini bagus banget nih, kita juga dapat pemahaman baru dari Mas Zulfan. Kita dapat materi bagus lah di sini. Ya maaf mengganggu. Mas, Oh ya. nggak apa-apa. nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya yang udah nonton. Di sini kita mau akhiri ini. Bye bye.